dha'fa talib wal matlub. Lemahlah yang meminta dan yang diminta. Nah, ini beberapa hal ditanyakan seperti itu oleh Syekh dan beliau jawab sendiri. Bahwa disebutkan dalam Al-Quran tadi ya, kata barakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Seperti ada pencipta lain? Nah, dijawab oleh Syekh tadi bahwa pencipta hakiki hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya maka hanya mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini tauhid yang pertama ya, kita sudah paham semua. Dan ini juga dimiliki oleh kaum musyrikin Arab. Ya, kaum musyrikin Arab Quraisy dahulu. Makanya di dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan. Ya, kalau walakin sa'atahum, ya kalau kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian? Yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Lalu kemudian dikatakan, ya qul fa anna tufakun, lalu kenapa kalian tersesat? Kenapa kalian berpaling kalau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kalian? Mereka mengenal Allah sebatas itu saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Padahal tauhid uluhiyah inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan manusia dan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ketika disebutkan ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada ilah selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Kalau kita sudah mengikrarkan dan menerima bahwa Allah sebagai Tuhan kita, fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, tidak cukup hanya sekedar syahadat saja. Ya, sekarang kaum muslim semuanya tahu syahadat. Ya, tapi apakah semuanya menyembah Allah? Belum tentu. Ya. Apakah semua tunduk kepada Allah? Belum tentu. Apakah semua mau patuh kepada Allah? Belum tentu. Ya, makanya mereka belum mendatangkan rububiyah yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima Allah sebagai ilahnya, sebagai Rabbnya, berarti dia sudah menaati semua titahnya. Kita Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengakui seorang raja. Ya. Di hadapan raja dia akan tunduk, patuh dan mendengar semua perintahnya. Begitupun seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali tunduk, patuh dan mendengar semua apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan. Namun sayangnya tidak semua kaum muslimin seperti itu. Tidak semua kaum muslimin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal konsekuensi dari pengakuan kita adalah fa'budun, maka sembahlah. Maka beribadah kalau begitu. Tapi ya Allah musta'an, banyak kaum muslimin yang tidak melakukan hal tersebut. Ini yang pertama tauhid rububiyah. Kemudian al-qismu tsani, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullah azza wa jalla bil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, ya, dengan beribadah. Bi an la takuna 'abdan li ghairillah, dengan engkau tidak menjadi hamba selain Allah. Ya, engkau hanya harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. La ta'budu malikan, kamu jangan menyembah seorang raja, wala nabiyan, jangan menyembah seorang nabi, wala waliyan, jangan menyembah seorang wali, wala syekhon, jangan menyembah seorang syekh, wala umman, jangan menyembah ibu, wala aban, jangan menyembah bapak, la ta'bud illallah wahdahu, jangan sembah kecuali Allah semata. Maka fatufridullah azza wa jalla wahdahu bil ta'alluhi wat ta'abbud, maka engkau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala semata dengan ta'alluq, dengan ibadah. Makanya itu tauhid uluhiyah juga disebut sebagai tauhid al-ibadah. Karena inti dari tauhid uluhiyah adalah kita mengarahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disandarkan kepada Allah maka dia tauhid uluhiyah, karena Allah sebagai ilah. Tapi kalau disandarkan kepada manusia, maka tauhid uluhiyah ini bermakna tauhid ibadah, karena yang beribadah adalah manusianya atau makhluk. Dan kata Syekh Al-Utsaimin di sini, ibadah ini dibangun di atas dua hal yang pokok, dua hal pokok. Ya, bukan syarat ibadah ya, tapi ibadahnya dibangun di atas dua perkara besar, yang yaitu al-mahabbah dan ta'zim, cinta dan ta'zim mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah kita harus ada dua ini, al-mahabbah wa at-ta'zim. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90.
innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka dahulu, mereka itu keadaannya yusari'una fil khairat, bersegera berlomba-lomba dalam melakukan begitu banyak macam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, ibadah kepada kami, raghaban wa rahaban, cinta dan takut. Ya, digabungkan antara dua hal ini. Cinta dan rahabah itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Fa bil mahabbati takunu raghbah." Maka dengan cinta kita ingin, ya, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah itu ya karena cinta. Ya, meskipun kalau kita lihat ini mungkin sedikit. Wa bil ta'zimi takunu rahbatu wal khauf. Dan dengan ta'zim takunu rahbatu wal khauf. Dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan ar-rahbah, ya, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia di sini ta'zim, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut. Ya. Bukan begitu? Ya, begitu ya, kalau kita lihat kebanyakan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi ta'zimnya lebih besar daripada sisi mahabbah, sisi cinta. Padahal kalau digabungkan keduanya maka lebih biasa. Ya, kita mencintai Allah karena nikmatnya yang begitu banyak, ya, karena istighfar, ikhtiar, ya, Allah memilih Subhanahu wa taala, Allah memilih kita, ya, untuk menjadi hambanya yang taat, dibuatkan kita cinta kepada ketaatan, dan dibuat kita benci kepada kemaksiatan, kefasikan dan kekufuran. Maka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Karena itu kita tunduk, kita sujud, kita menyembah Allah. Jadi ibadah ini dibangun atas dua perkara yang sangat agung, yaitu al-mahabbah wa at-ta'zim, cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah itu dua saja, awamir wa nawahi. Ya, perintah dan larangan. Awamir mabniyah 'ala raghbah wa talab al-wusul ila al-amir. Ya, perintah itu dibangun di atas ar-raghbah, ya, karena ingin dan rasa termotivasi. Wa talab al-wusul ila al-amir, karena kita ingin sampai kepada orang yang memerintahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua nawahi, larangan-larangan. Ya, mabniyah 'ala ta'zim wa rahbah min hadzal 'azim. Karena kita larangan-larangan ini dibangun di atas pengagungan kita dan rasa takut kita. Orang yang melanggar, orang yang bermaksiat, ta'zimnya kepada Allah tidak ada. Ya, makanya kata para ulama, la tanzur ila al-ma'siyah, atau ila saghir al-ma'siyah, ila sighar al-ma'siyah. Jangan lihat kepada kecilnya maksiat. Walakin unzur ila man ta'sih. Tapi lihatlah kepada siapa yang engkau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, larangan itu dibangun di atas ta'zim dan rahbah, sedangkan awamir perintah dibangun di atas ar-rahbah. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat para nabi dan keluarganya, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berdoa kepada kami dengan hati yang berisi raghbah dan rahbah. Raghbah, rasa harap penuh, cinta, wa rahabah, dan rasa takut dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Utsaimin di sini, "Fa idza ahbabta Allah 'azza wa jalla radita fi ma 'indah." Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita ingin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin untuk sampai kepadanya. Dan kita mencari jalan yang mampu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita laksanakan ketaatan kepadanya dengan bentuk yang paling sempurna. Dan kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, "Kullama haramta al-ma'siyah istash'arta 'azamat al-khaliq." Setiap kali engkau, ya, ingin melakukan maksiat, maka rasakanlah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, resapi
dan hadirkan dalam hati kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hadir maka dia akan hilang. Maksudnya keinginan kita untuk bermaksiat akan hilang. Inilah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita ingin melakukan maksiat, keagungan Allah Subhanahu wa taala hadir dalam hatinya sehingga dia tidak jadi bermaksiat. Inilah cahaya hidayah yang ada dalam hati Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam surat Yusuf ayat 24 disebutkan ya, walau qad hammat bihi, dan perempuan itu telah ingin ya, walau qad hammat bihi kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada keinginan untuk itu. Laula arra'a burhan rabbi, seandainya saja dia tidak melihat burhan rabbi, yaitu tadi yang merasakan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Rabbnya. Kadzalika nasrif 'anhu as-su'a wal fahsya, demikianlah yang palingkan darinya keburukan dan kekejian. Maka jika kita bisa menghadirkan ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu beliau mengatakan, lalu apa makna ibadah? Ya, ibadah beliau mengatakan al-ibadah itu taqwa al-amrayn, al-fi'l wal maf'ul. Ibadah itu ada dua. Makna dari ibadah, ya. Makna dari ibadah. Kata ibadah itu ada dua. Al-fi'li wal maf'ul. Tutlaq al-fi'l alladhi huwa at-ta'abbud. Dimaksud al-fi'l, ya pekerjaan yang kita lakukan itu adalah bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau dikatakan abada rajulu rabbahu ibadatan wa ta'budan, ya, seorang laki-laki atau seseorang beribadah kepada Rabbnya dalam suatu ibadah. Ini sebenarnya dalam bahasa Arab. Ya, ibadah dalam kata yang lain atau dalam maknanya disebut juga tadzallul, merendah. At-tadzallul lillah, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hubban wa ta'dhiman, cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaksud juga dengan maf'ul. Iya. Ibadah itu sendiri. Kalau tadi ibadah itu yang pengertian yang pertama kegiatan kita. Itu ibadah. Yang kedua al-maf'ul. Apa yang kita lakukan itu juga disebut ibadah. Ya, salat itu ibadah. Kita sedang salat itu dinamakan ibadah. Yang kita lakukan ibadah juga. Jadi ibadah itu mencakup dua hal tadi. Perbuatan kita melakukan dan apa yang kita lakukan. Makanya Syekhul Islam ketika mengartikan ibadah adalah ismun jami', nama untuk semua hal yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan apa yang Allah ridhai, minal aqwal, berupa perkataan, wal a'mal, dan amalan, al-zahir wal batin, yang zahir maupun yang batin. Jadi ini pengertian ibadah secara lengkap, tapi dalam makna yang kedua, yaitu apa yang kita lakukan, baik itu perkataan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu tadi perkataan dan perbuatan zahir maupun batin, selama itu dicintai dan diridhai Allah, maka semuanya bisa dinamakan ibadah. Dan semua ibadah kita ini kita tidak palingkan ke yang lainnya, kita hanya arahkan dan tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah inti dari tauhid uluhiyah. Itu semua ibadah kita, ketundukan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita, yang kita hanya arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, doa kita, nazar kita kalau kita bernazar, rasa takut kita, tawakal kita, dan semua ibadah-ibadah yang lainnya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga di tauhid rububiyah, beliau kemudian memberikan beberapa pertanyaan dan kemudian beliau menjawabnya sendiri. Nah, di akhir penjelasan dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ini, beliau mengatakan, wa hadani naw'an min anwa'i tauhid la yajhaluhuma wa la yunkiruhuma ahadun min ahli al-qiblah al-muntasibina ila al-Islam. Dan dua macam dari jenis tauhid ini tidak diingkari seorang pun dari ahlul qiblah. Ahlul qiblah pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa dia adalah
istilah untuk semua kaum muslimin yang mengaku sebagai muslim, yang kiblatnya ke Ka'bah, yang disebut sebagai ahlul qiblah. Jadi sebagaimanapun tersesatnya dia, selama dia mengaku Islam maka dia ahlul qiblah. Dan ini tidak diingkari oleh ahlul qiblah. Orang yang ahlul qiblah tidak mungkin mengingkari Allah sebagai Rabb, satu-satunya sebagai Rabb, dan Allah sebagai satu-satunya yang wajib diibadahi. Ya, karena Allah Taala muwahhidun bil-rububiyyah wal uluhiyyah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala diesakan dengan rububiyah dan uluhiyah. Ya, tapi memang beberapa kelompok setelah itu menjadikan sebagian makhluk sebagai Tuhan. Ya, seperti Rafidhah, Syiah ekstrim itu mengangkat beberapa orang sebagai Tuhan. Ya, seperti Ali bin Abi Thalib, ya, diyakini sebagai Tuhan. Seperti Al-Hakim bi amrillah, ya, Ubaidillah Al-Hakim bi amrillah dari dinasti Ubaidiyah. Itu dianggap sebagai Tuhan juga. Khalifah, ya, khalifahnya Syiah dianggap sebagai Tuhan juga. Ini belum disebutkan sini. Alladzina yaqulun, orang Rafidhah yang mengatakan inna aliyan ilahun, bahwasanya Ali sebagai Tuhan. Kama sana'a za'imuhum Abdullah bin Sabah, sebagaimana yang dilakukan oleh yang pertama kali yang memunculkan Syiah, yaitu Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Ketika dia mengatakan kepada Ali, antallahu haqqan, engkaulah Allah secara hakiki. Ini luar biasa.